Sebelumnya kakak di sini mau menyampaikan sebuah pelajaran tentang keteladanan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum masuk pembahasan, kakak mau ngajakkan kenalan dulu sama kakak. Belum kenalkan sama kakak? Belum. Oke, perkenalkan, nama kakak itu adalah Sofia Rifki Nirvani MS. Bisa panggil kakak itu kakak Rifki. Yang paling cantik, paling Nih. jadi tepat tanggal lahir kakak ada di Kota Metro. Lahir tanggal 6 Oktober tahun 2000. Jadi kakak itu masih muda, fresh banget. Jadi kalian kalau mau ngadu meski udah telat, oke, kirim ke alamat rumah kakak ya. Jadi alamat rumah kakak ada di Jalan Hasanuddin 21C Yosomulyo, Kota Metro. Oke, ada yang tahu nggak di mana? Metro Lampung. Ya benar, bagus itu. Ada Jihan, kakak tahu nama kamu karena kamu terkenal di TikTok. Oke, kakak dari Institut IAIN Metro. Benar sekali. Jadi kakak tuh punya golongan darah itu adalah A. A. Jadi kalau misalnya kehabisan darah nih, kalian bisa nyumbang darah ke kakak. Dan yang lain-lain kalian bisa tanya apa aja nih ke kakak untuk yang biodata kakak ini. Ada yang bertanyakan sebelum memasuki materi kita? Oke. Udah tiada? Oke. Status kakak single ya. Ih, kalian nggak nanya status. Ya makanya kakak kasih tahu aja sebagai for your information. Oke. Sudah ya, enough ya, sampai sini aja. Sekarang langsung lanjut ke materi. Jadi apa itu teladan? Apa itu teladan, yang tahu? Belum. Jadi bisa kalian baca. Teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Seperti sikap, perbuatan, kelakuan, sifat dan sebagainya. Kalau kakak baik nih, boleh kalian teladani, tapi kakak minta diteladani ya, karena kakak bukan seseorang yang perfecto. Oke, lanjut. Sekarang kakak akan memberikan sebuah kisah teladan tentang sahabat Nabi Umar bin Khattab. Sahabat yang bertanggung Jawab. Jadi, nah ini kisah Umar bin Khattab dengan ibu yang merebus batu. Ceritanya kayak gini ya. Pada suatu hari di tanah Arab ya, itu tuh lagi dilanda musim paceklik, kayak itu musim kemarau yang panjang banget. Pokoknya tuh kemaraunya panjang, panas, gersang, terus Gesang. terus kasihan banget ya. Udah kayak airnya juga, air tuh mulai kayak kering ya, semuanya kering ya, namanya kemarau. Lalu pada saat itu juga Khalifah Umar bin Khattab itu juga menjadi seorang pemimpin pada masa itu ya. Lalu pada suatu malam ya, Khalifah Umar bin Khattab sama seorang sahabatnya yaitu Aslam untuk jalan-jalan mengunjungi kampung terpencil di sekitar Madinah. Karena pas itu Khalifah Umar bin Khattab juga sebagai pemimpin di Arab. Nah, habis itu Khalifah Umar bin Khattab sama si Aslam itu jalan tuh, dia jalan ke mengelilingi dan mengunjungi setiap permukiman di Madinah. Nah, tiba-tiba Umar bin Khattab tuh berhenti di sebuah tenda yang rusuh ya, miskin lah ya, kayak miskin banget, orang-orang terpinggir itu. Kenapa dia berhenti? Karena Umar bin Khattab itu dengar ada suara tangisan seorang anak kecil yang jadi tuh Umar bin Khattab tuh fokusnya jadi terbuyar gitu. Nah lalu Umar bin Khattab tuh ngajak si Aslam untuk mendatangi rumah itu karena dia dengar suara tangisan anak kecil itu. Dia mau mastiin apakah di sana tuh ada orangnya apa enggak. Setelah itu Khalifah Umar bin Khattab tuh sama Aslam itu deketin tuh tenda itu, deketin. Terus dia melihat ternyata di situ tuh ada seorang ibu-ibu lagi duduk di depan kompor ya, kayak kompor api, gosok-gosok itu apa, dimasukin itu di depan perapian itu. Dia melihat tuh ternyata wanita itu lagi masak deh. Nah, habis itu wanita itu juga lagi ngaduk-ngaduk panci, bejana atau panci. Nah, setelah itu Umar bin Khattab sama Asma tuh mengucapin salam, assalamualaikum bu, gitu. Terus Khalifah Umar juga minta izin untuk masuk ke dalam
rumahnya. Lalu ibu itu bolehin yang masuk aja, nggak apa-apa. Dan masuklah Umar bin Khattab dengan si Aslam. Amin aja. Sudah, yang lain. Khalifah Umar tuh bertanya sama ibu-ibu tadi, siapa tuh yang nangis di dalam tenda, kata dia. Terus kata ibu itu, anakku. Ngomongnya tuh ketus banget tuh ke Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab ngomong gini, lah ngapa anakmu nangis, apa mereka orang sakit, gitu kata Umar bin Khattab. Lalu ibu-ibu tuh ngomong gini, enggak, mereka tuh lapar. Jawaban ibu tadi membuat Khalifah Umar bin Khattab sama Aslam tuh jadi tertegun, kaget. Astagfirullahaladzim. Nah, keduanya itu masih duduk di tempat yang sama, belum berpindah. Sedangkan anak kecil tadi itu masih nangis. Sedangkan ibunya tadi itu masih ngaduk-ngaduk panci aja. Terus gara-gara perbuatan wanita itu buat si Khalifah Umar tuh jadi penasaran. Lalu yang nanya nih sama ibu itu, apa yang kau masak itu wahai ibu? Mengapa nggak matang juga nih makanan kamu yang kau masak ini? Kenapa? Nah, terus ibu tuh ngomong gini, lihat sendiri nih apa yang saya masak, kata ibu itu. Lalu si Umar sama si Aslam tuh lihat apa yang di dalam panci itu. Ternyata yang di dalam panci itu adalah sebuah batu, guys. Nah, lalu Khalifah kan tercengang, dia nanya, nah kenapa engkau masak batu, bu? Terus ibu itu ngomong kayak gini, aku masak batu-batu ini untuk menghibur anakku, biar anakku tuh senang kalau aku tuh lagi masak. Nah, ini nih sebuah kejahatan dari Khalifah Umar bin Khattab, karena dia nggak mau lihat bawah, dia nggak tahu apakah kebutuhan rakyat itu tercukupi apa enggak. Lihat nih aku nih seorang janda yang dari pagi nggak makan. Aku sama anakku tuh juga belum makan kan, belum makan apa-apa. Jadi anakku sama aku pun akhirnya tak suruh. Jadi anakku kusuruh berpuasa dengan harapan nanti kalau buka kita dapat rezeki. Ternyata sampai sekarang pun kita belum dapat rezeki, belum ada makanan yang datang juga. Akhirnya anakku tuh terpaksa tidur dengan perut yang kosong. Lalu aku ngumpulin tuh batu-batu di sekitar rumahku, batu-batu kecil aku masukin ke panci sama aku isi air. Terus batunya aku masak untuk aku bohongin ke anak-anakku kalau aku tuh lagi masak, dan aku harap mereka tuh tidur sambil nunggu masakannya. Tapi ternyata enggak, karena mungkin lapar ya, jadi sedikit bangun gitu. Lalu wanita tuh ngomong lagi kayak gini, namun apa dayaku, sungguh Umar bin Khattab tuh gak pantas jadi pemimpin. Dia gak bisa menjamin kesejahteraan dan menjamin kebutuhan rakyatnya. Terus wanita itu sebenarnya ya nggak tahu kalau yang dia ajak ngomong tuh adalah seorang khalifah. Nah, si Aslam itu sempat mau mencegah ibu itu biar nggak ngomong terus kayak gitu loh. Tapi si khalifah itu udah keburu mencegah balik si Aslam biar nggak usah ditegur lah. Terus khalifah tuh langsung nangis menitikkan air mata melihat kejadian tersebut. Terus khalifah tuh langsung berdiri bangkit dari tempat duduknya, terus dia langsung pergi ngajak Aslam, yuk kita pulang. Nah, dia cepet-cepet tuh, mungkin lari-lari kecil lah ke Madinah. Nah, sampai ke Madinah, khalifah itu langsung ke Baitul Mal, kayak persediaan gitu ya Baitul Mal itu, persediaan makanan dan segala macam. Nah, Umar bin Khattab tuh langsung ngambil karung yang isinya tuh gandum. Nah, lalu Umar bin Khattab itu udah ngambil karung itu, langsung dia pikul tuh di pundak dia sini, kan pundaknya khalifah itu kan juga besar ya, kuat, dia langsung angkat sini. Nah, khalifah itu sebenarnya tuh capek, jadi dia tuh gak peduli capeknya, dia angkat sendiri tanpa Aslam. Nah, si Aslam tuh segera mencegah perbuatan si khalifah agar gak ngangkat sendirian. Karena si Aslam ngomong gini, wahai khalifah, biar saya aja yang makan, katanya si Aslam. Tapi apa yang dikatakan sama khalifah Umar bin Khattab ke Aslamnya begini, Aslam, jangan jerumuskan aku dalam neraka. Emang kau mau menggantikan aku untuk memikul beban ini?
apakah kau mau memikul beban di pundakku di hari pembalasan nanti, kata Umar dengan nada tinggi. Terus Asam pun tertunduk mendengar perkataan khalifah tadi itu. Terus si khalifah itu kan bawanya berat banget tuh, segede karung itu yang di belakang rumah tuh ya, sampai jalan itu cek gini, begini gini. Nah, udah kayak gitu, dia tuh bawa itu sampai ke rumah tenda ibu itu, kan berarti jauh banget ya, termasuk jauh belakang sekitar perkotaan Madinah. Nah, sampai di situ, Khalifah Umar tuh langsung nyuruh Asam untuk bantu dan nyiapin makanannya. Lalu Khalifah sendiri yang masakin makanan-makanan itu untuk anak-anaknya ibu dan masak batu tadi. Nah, kenapa biar langsung jadi dan langsung dimakan sama anak-anaknya, terus langsung disantep tuh, udah jadi makanannya langsung dimakan sama ibu tadi sama anak-anaknya dengan lahap luar biasa. Nah, melihat mereka bisa makan, hati Khalifah tuh jadi tenang, habis ngeliat mereka orang makan dengan lahap, terus ya Allah alhamdulillah, terus makannya itu tuh habis. Terus Khalifah Umar pun pamitan sama keluarga tersebut, dan dia juga minta wanita itu untuk nemuin Khalifah keesokan harinya. Khalifah Umar ngomong begini sama ibu tadi, berkatalah yang baik-baik, besok temuilah Amirul Mukminin dan kau bisa temui aku juga di sana. Insya Allah dia akan mencukupimu. Pada keesokan harinya ibu itu pergi menemui Amirul Mukminin tersebut ya. Nah, ibu itu tuh kaget. Ternyata yang dia lihat itu adalah lelaki yang kemarin masakin gandum, yang dia ajak ngobrol, yang dia maki-maki tadi, kata Umar bin Khattab, guys. Nah, ibu itu ngomong gini, aku mohon maaf, aku telah menyumpahi dengan kata-kata zalim kepada engkau. Aku siap dihukum. Jadi dia siap dihukum karena dia kemarin karena nggak tahu ya, ngomong begitu-begitu. Kalau pemimpin Umar bin Khattab itu tidak peduli, nggak pantas. Khalifah Umar ngomong akhirnya gini, ibu itu nggak bersalah, aku yang bersalah. Aku berdosa membiarkan seorang ibu dan anak-anaknya kelaparan di wilayah kekuasaanku. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah nanti? Maafkanlah aku ibu. Nah, itu yang diucapkan sahabat Nabi. Nah, dari cerita tersebut, teladan apa yang bisa kita ambil dari perbuatan Umar bin Khattab? Ya, dia berani Bertanggung jawab. ya bertanggung jawab. Sederhana juga, dan dia juga adil ya. Dia adil, dia juga mau menerima kritikan. Lalu dia tuh mau mengakui kesalahannya. Dia juga loyalitasnya itu tinggi, dia juga adil. Nah, dari semua itu tuh teladan-teladan kayak gini kita bisa ikutin di kehidupan kita sehari-hari agar kita menjadi seenggaknya seperti Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, meskipun pelan-pelan. Nah, seperti itu. Makasih ya. Materinya sampai sini aja, ceritanya sampai sini aja. Insya Allah besok kakak akan memberikan cerita yang lebih luas dan lebih mumpuni lagi ya. Pokoknya terima kasih karena telah menyimak cerita panjang ini. Jadi kakak akan mengakhiri pertemuan kita kali ini ya. Oke? Hey yo children. Sholat wiyam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.